Oke teman-teman ya, saya akan membahas Cardano, kenapa harga Cardano terus turun dan gimana perkembangan fundamental Cardano, dan ada beberapa sentimen negatif yang membuat malah nambah turun ya harga Cardano. Dan kalau kalian bisa lihat sementara dia masih terjaga di area uptrend channel. Jadi ini adalah sebuah uptrend channel yang memang harus terjaga oleh Cardano ya. Menurut saya dia harus berada di dalam uptrend channel ini meskipun sudah ada false breakout di sini teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu support terkuat ya. Kalian bisa lihat di garis hijau ini adalah support terkuat yang kemungkinan dia nggak boleh tembus ya teman-teman ya. Apalagi jatuh ke di bawah $1 itu sudah berbahaya untuk Cardano teman-teman ya. Tapi selama mereka dia mantul di atas $1,2 ini adalah area aman untuk Cardano teman-teman ya. Dan kenapa begitu? Karena ada beberapa pantulan di sini, dan di sini ya selalu terjaga di tembok tebal support ini teman-teman. Jadi saya masih ada harapan untuk Cardano ya. Kalau kalian memang niat berinvestasi dan niat untuk nabung di Cardano dengan staking, saya rasa itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian trading ya, membeli di pucuk ya di $2, lalu kalian turun, kalian bilang ini stable coin atau ini coin scam atau ini coin yang cuma pom-poman, ya kalian salah besar teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kalian beli di pucuk itu pasti sudah salah besar ya. Kalau kalian niat trading ketika beli di pucuk, kalian sudah memaksimalkan cut loss 20% ya maksimal teman-teman ya. Jadi misalnya kalian punya dana, itu pastikan kalian simpan dengan baik di mana kalian bisa investasi dengan baik. Jangan ikut-ikutan hype aja teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan ya perkembangan Cardano ya secara fundamental. Saya berbicara fundamental bukan untuk yang cepat ingin naik harganya teman-teman ya. Significant increase ya. Ini adalah salah satu grafik di mana Plutus Script atau smart contract Plutus yang kemarin sudah hype-hype-nya di September dan banyak orang nyangkut di sini. Ternyata mereka mempunyai grafik yang cukup bagus ya peningkatannya. Ini menunjukkan bahwa smart contract-nya benar-benar dipakai di segala ekosistem Cardano teman-teman ya, Plutus Script ini. Dan mereka sudah hit sekitar 900-an teman-teman ya untuk Plutus Script penggunaannya. Ini adalah proses dari mainnet kemarin ya di blockchain September yang rilis September itu, dan kita patut apresiasi ya. Kita tahu kalau Cardano sedang mengerjakannya tahun ini, dan memang hype-nya memang sudah habis ya, udah buy rumor sell all news ya, dan kita harus bisa memperkirakan project-project apa yang memang Cardano bisa pegang untuk meningkatkan kualitas harganya teman-teman ya. Saya rasa Plutus mengerjakan itu dengan baik teman-teman. Dan kalau kita lihat dan kita cermati, dia tuh sudah ada sektor real yang memang dia bangun dari Cardano blockchain ya. Salah satunya adalah pengembangan mereka di Afrika di bidang pendidikan dan di bidang ekosistem ekonomi ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat mereka dalam penggunaan blockchain-nya itu sudah menggunakan blockchain Cardano di bidang pendidikan. Mereka sudah bekerja sama dengan Menteri Pendidikan di Afrika ya teman-teman. Namun tampaknya ada gejala Omicron COVID ini yang membuat harga Cardano ikut turun ya, karena memang mereka berasal dari Afrika. Saya rasa menurut spekulasi saya inilah yang menyebabkan harganya terus makin anjlok teman-teman. Meskipun dia memang sedang membangun salah satu pembangunan berbasis blockchain di Afrika ya. Jadi ada banyak sektor dan ada banyak salah satu stimulus positif buat Cardano di Afrika teman-teman ya, dan mereka bekerja sama dengan baik menurut saya. Jadi salah satu faktor penurunan harganya mungkin adanya faktor asal dari COVID Omicron ini yang merebak di Afrika, di mana Cardano bekerja sama dengan Afrika teman-teman. Dan salah satu fundamentalnya Cardano adalah Yoroi Wallet ya. Ini adalah salah satu wallet yang menggunakan sistem blockchain Cardano ya, dan menurut saya ini adalah yang paling orang tunggu-tunggu dan orang selalu hype-kan teman-teman. Jadi pada saat era Bearon itu mereka menghasilkan Daedalus Wallet teman-teman ya, dan Daedalus Wallet merupakan desktop wallet yang terhubung dengan Chrome yang diterbitkan oleh IOHK ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu perusahaan pendukung Cardano teman-teman. Sementara Yoroi Wallet adalah
downplate versi Lite-nya ya, itu yang merupakan wallet yang juga berjalan di Chrome atau Firefox, yang wallet ini terhubung dengan full node Cardano teman-teman, dan wallet ini bisa berjalan di Windows, Mac, dan Linux ya. Ini diterbitkan oleh Emurgu teman-teman ya. Tapi yang booming sekarang orang tunggu-tunggu adalah Yuri Wallet teman-teman ya. Ini lebih versinya lebih canggih daripada Daedalus Wallet ya, karena memang mereka bisa memungkinkan instant setup ya teman-teman ya, daripada Daedalus Wallet yang membutuhkan waktu untuk mengunduh full node dalam blockchainnya teman-teman. Intinya membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Dan salah satu kenapa sih Cardano terus turun, karena memang pada saat akhir tahun ini ya, itu eToro sudah mendelisting Cardano, akan ya menurut saya ya, karena adanya salah satu rules dari eToro sendiri ya teman-teman ya, untuk menghapus token Cardano, dan itu juga ada Tron teman-teman. User itu tidak bisa bertrading Cardano ya mulai tanggal 26 Desember ya, atau akhir Desember ini, dan ini membuat Cardano semakin turun ya, dan orang yang men-stake di sana itu buru-buru untuk mengeluarkan koinnya atau membuat finalisasi staking ya, atau take profit, sehingga aliran dana itu banyak keluar dari Cardano teman-teman ya. Ini yang membuat salah satu kenapa Cardano semakin turun harganya. Tapi kalian bisa lihat fundamental dan proyek realnya masih ada teman-teman. Teman-teman, sekarang kita coba ke Cardano USDT secara time frame daily. Ada satu yang menarik untuk saya bagikan kepada kalian, bahwa ini saya sudah membentuk sebuah support terkuat di sini. Kenapa sih kok dibentuk support terkuat di sini? Yes, karena ada beberapa pantulan yang belum ditembus ya di sini. Ini pantulan-pantulan reversal yang tidak ditembus oleh Cardano ya, turun ke sekitar di bawah $1 ya. Saya berharap ini masih kemungkinan 90% ini terjadi pantulan ya, meskipun masih terdapat sideways di area support terkuat ini ya teman-teman. Jadi Cardano masih ada harapan untuk naik lagi teman-teman ya. Yes, kalau saya tampilkan RSI, sebenarnya dia itu sudah oversold teman-teman. Dia sudah ada di area titik jenuh teman-teman ya. Kalau kalian lihat histori yang di Agustus ini, dia sudah jenuh, dan kemudian dia naik kembali untuk membentuk ATH baru. Saya rasa beberapa hari ke depan kemungkinan gitu, karena kenapa? Di sini sudah sangat jenuh sekali ya. Kemungkinan aksi penjualan ada di sini terus ya teman-teman ya. Jadi ada area jenuh terus sebelum memang membuat overbook yang baru teman-teman, seperti puncak-puncak ini teman-teman. Jadi menurut saya kesimpulannya beberapa hari masih sideways, tapi masih ada kesempatan untuk naik untuk Cardano teman-teman ya. Bagi kalian yang nyangkut atau sudah banyak kerugian di sini ya, pastinya kalian juga bisa introspeksi bahwa janganlah kalian terkena FOMO, atau kalian harus paham fundamental untuk investasi teman-teman. Jika trading, pastikan kalian punya cut loss system teman-teman. Dan secara weekly sebenarnya dia itu membentuk higher high dan higher low ya. Higher high dan higher low itu adalah satu formasi untuk uptrend, dan kecenderungan untuk bullish divergence ada. Karena kenapa? Saya lihat di sini higher low dan higher low ya, dan kalian lihat ya, higher low antara RSI-nya juga membentuk akan reversal up ya teman-teman ya. Tinggal ada pembentukan sempurna aja ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat juga di antara sini dan sini itu membentuk sebuah formasi bearish divergence teman-teman ya, antara higher high di sini dan higher high sini, antara higher high RSI sini dan RSI sini itu sudah terbentuk sempurna. Akhirnya mereka turun, sekarang harga turun di support terkuat, tapi masih ada kemungkinan untuk naik ya, karena memang data-data menunjukkan seperti itu meskipun beberapa hari ke depan teman-teman. Tapi bagi kalian yang sudah investasi dan staking, saya rasa itu salah satu cara terbaik ya untuk mengurangi loss atau kerugian yang tinggi. Tapi kalau Anda yang sudah beli di area sini, itu menurut saya sudah profit ratusan ribu persen ya kira-kira. Oke teman-teman, thank you, see you in the next video.